Hai, jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang ilmu cipta untuk semua keinginan kita, untuk mewujudkan jodoh, keuangan, dan kesehatan. Apa itu ilmu cipta dan bagaimana cara menggunakannya? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ya. Terlebih dulu aku akan bercerita tentang asal-usul ilmu cipta. Dulu pada waktu aku SMP, aku mempunyai seorang teman. Teman aku ini meskipun usianya masih sangat muda, tapi dia sudah menjadi paranormal dan sudah menjadi seorang guru paranormal. Dia sudah mendirikan perguruan. Nah, meskipun di usianya yang masih muda, dia sudah mempunyai banyak sekali murid. Karena aku adalah orang yang paling dekat dengan dia, aku memberanikan diri untuk bertanya sama dia. Kok dia itu kamu masih muda tapi sudah punya ilmu kemampuan sebagai paranormal. Itu sudah bawaan dari lahir atau memang kamu berguru sama siapa gitu? Terus dianya menjawab dan bercerita. Pada waktu dia masih usia 5 tahun, suatu hari dia dimarahi oleh pamannya. Karena dia merasa marah, merasa dongkol, merasa kesel ya. Dia itu lari ke pinggir sawah dekat rumahnya. Dan di pinggir sawah itu dia duduk sendirian sambil membayangkan. Dia bervisualisasi meninju-ninju kepala pamannya, ya, ditonjok-tonjok itu kepala pamannya. Setelah dia puas melakukan visualisasi atau membayangkan nonjok-nonjok, ninju-ninju itu kepala pamannya, dia terus pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata si pamannya itu memang beneran sakit kepala. Terus dia kaget dong, loh kok kejadian beneran gitu. Terus karena dia kasihan, dia pun melakukan hal yang sama. Dia membayangkan, dia bervisualisasi seakan dia itu memijiti kepala pamannya itu. Nah, loh, terus emang beneran sembuh itu kepala pamannya. Terus dia kan mulai berpikir itu. Terus suatu hari, ibunya sakit perut. Nah, karena dia kasihan sama ibunya, dia juga bervisualisasi ya. Seakan-akan dia itu masuk ke dalam perutnya ibunya itu tadi. Dia membawa sapu dan cikra. Cikra itu adalah alat untuk membuang sampah. Dia itu membayangkan seakan-akan itu memang beneran terjadi, dia itu berada di dalam perutnya ibunya sedang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut ibunya itu tadi. Terus dia itu membayangkan sampai berkeringat, emang benar-benar merasa capek, nafasnya itu sampai ngos-ngosan. Jadi itu tuh seperti memang beneran terjadi gitu loh. Dia masuk ke dalam perutnya ibunya dan membersihkan semua kotoran-kotoran penyakit si ibunya itu tadi. Dan keajaiban pun terjadi. Ibunya sembuh dari sakit perutnya. Semenjak peristiwa itu, dia berpikir keras dan mengembangkan ilmu yang dia temukan itu tadi. Jadi dia itu berpikir untuk mengembangkannya untuk mewujudkan semua keinginan-keinginan dia. Ya mulai dari
saat dia sekolah itu untuk selalu meraih juara satu. Jadi dalam sekolah dia itu selalu juara satu. Terus untuk menarik lawan jenis yaitu ilmu pelet misalnya, untuk itu juga. Terus untuk masalah keuangan-keuangan dia, jadi dia itu meskipun tidak bekerja, tapi dia itu selalu mempunyai uang. Ya entah dari mana dia dapat. Terus sampai akhirnya dia gunakan untuk membantu orang lain, yaitu sebagai paranormal. Lalu dia menamakan ilmu yang dia temukan itu tadi adalah ilmu cipta. Dia pun mengajarkan ilmu cipta itu kepada saya. Tapi pada waktu itu aku masih sangat muda, masih merasa belum membutuhkan semua itu. Jadi aku tuh cuma mendengarkan apa yang dia ajarkan, tapi tidak aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari. Nah, setelah aku berpisah dengan dia, aku dihantam dengan berbagai macam cobaan hidup ya. Dimulai dari masalah percintaan yang sering kandas, terus masalah kesehatan, pada waktu itu aku sakit-sakitan parah, terus masalah karir dan keuangan aku yang berantakan. Terus pada suatu hari aku bertemu dengan guru spiritual. Nah, di saat aku belajar spiritual, ternyata apa yang diajarkan guru spiritual aku itu tadi sama dengan yang diajarkan oleh teman aku itu tadi. Nah, terus aku terapkan ilmu itu untuk kehidupan aku sehari-hari. Dan hasilnya aku sekarang sudah tenang dalam percintaan, sudah sehat, nggak sakit-sakitan lagi, dan karir dan keuangan aku pun juga lancar. Nah, inilah yang disebut ya hukum tarik-menarik dan kekuatan pikiran. Kalau kita pengen ilmu cipta ini lebih dahsyat lagi ya, untuk menarik segala keinginan kita untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan, tentunya kita juga perlu mempunyai senjata ampuh yang kita gunakan berbarengan dengan ilmu cipta ini tadi. Ya, ibaratnya kalau kita itu sedang perang, selain kita mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, nah kita juga harus punya senjata untuk melawan musuh-musuh kita. Begitu juga dengan untuk mewujudkan keinginan kita. Nah, apa saja senjata yang harus kita siapkan atau harus kita miliki untuk membarengi ilmu cipta untuk mewujudkan segala keinginan kita. Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Masyarakat kita sering mengartikan bahwa spiritual dan perdukunan itu adalah sama. Padahal itu sama sekali tidak sama atau beda, bahkan berlawanan. Kalau spiritual itu adalah kekuatan di dalam diri kita sendiri. Kita menggunakan 100% energi ilahi yang ada di dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau perdukunan itu namanya supranatural atau kekuatan dari luar diri kita. Ya, kalau supranatural itu menggunakan kekuatan dari makhluk lain. Misalnya saja bersekutu dengan makhluk-makhluk lain.
pranatural, kita gampang sekali menjadi hebat, gampang sekali menjadi sakti untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Tapi juga gampang sekali KO alias game over. Karena makhluk yang kita ajak bersama kita ini tadi, yang membantu kita dalam mewujudkan apapun yang kita inginkan ini tadi, dia akan menagih janjinya kepada kita. Maksudnya dia juga akan membuat kita membantu dia. Kan dia sudah membantu kita, nah gantian kita yang membantu dia gitu loh. Terus sedangkan di spiritual, nah ini kita lebih panjang lagi prosesnya. Kita harus belajar tentang spiritual, tentang ketuhanan, mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri. Ya, terus pengendalian diri, terus belajar untuk selalu dalam keadaan kesadaran. Nah, ini kita diperlukan guru spiritual, ya. Terus, kalau di spiritual ini, besar kecilnya energi atau kekuatan kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita, nah itu tergantung dengan tingkat kesadaran kita. Kalau kesadaran kita tinggi, maka kita dengan gampang juga mewujudkan apapun yang kita inginkan. Tapi kalau kesadaran kita rendah, nah ini kita juga sulit atau lama dalam mewujudkan setiap keinginan-keinginan kita. Nah, kamu mau pilih yang mana? Mau yang instan tapi gampang game over, atau alami dari Tuhan tapi memperoleh kebahagiaan sejati, memperoleh kebahagiaan yang abadi? Nah, itu terserah kalian mau pilih yang mana. Ini adalah senjata yang pertama. Senjata kedua adalah, kalau di dunia perdukunan itu biasa disebut mantra. Kalau di bahasa kita spiritual itu biasa disebut afirmasi. Atau mungkin dalam agama adalah doa-doa atau ayat yang ada di dalam kitab suci. Ya, itu adalah sebuah kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan dengan melibatkan pikiran kita. Jadi pikiran kita itu penuh dengan 100% percaya dan yakin bahwa itu akan terwujud, bahwa itu sudah terwujud, dan melibatkan perasaan kita dan emosi kita bahwa kita sudah merasakan itu sudah terwujud. Nah, itulah yang dimaksud dengan afirmasi. Atau kalau dukun mantra-mantra ya. Aku kasih contoh cara menerapkan ilmu cipto ini. Ini biasa yang diajarkan oleh temanku dulu kepada saya. Jadi pada waktu aku mau buka warung, ya supaya warung aku rame. Ini contoh untuk kamu yang beragama Islam. Buat kamu yang tidak beragama Islam bisa dengan pakai cara kamu sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaan kamu. Ya, misalnya di saat kita itu selesai ibadah sholat misalnya, nah kita kan terus wiritan. Ya, wiritan ini bisa pakai Al-Fatihah atau sholawat Nabi atau Allah Akbar. Nah, ini terserah kamu enaknya pakai apa. Nah, ini kita wiritan sambil kita bervisualisasi apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan dagangan kita rame pembeli lah, ini kita bervisualisasi itu seakan-akan itu sudah rame pembelian, kita sibuk berjualan, kita capek dan kita mengumpulkan banyak uang. Nah, ini kalau dalam hal keuangan ini contoh. Nah, dalam hal percintaan, nah kita bisa sambil membayangkan dia yang kita inginkan.
Nah, ini sambil kita wiritan, sambil kita bervisualisasi dia tergila-gila sama kita, dia mengejar-ngejar kita. Nah, kita sangat menarik bagi dia. Nah, ini adalah contohnya bagi kita umat Islam. Nah, itu tadi adalah ilmu cipta untuk mewujudkan apapun keinginan kita. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.